Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Evarina Endri Priyatna di channel saya. Pada video pembelajaran saya kali ini, saya akan membahas mengenai materi Ether Channel. Nah, ada 4 materi yang akan saya bahas. Yang pertama, saya akan membahas mengenai konsep Ether Channel. Pada video sebelumnya, kita sudah belajar tentang Spanning Tree Protocol. Nah, kalau teman-teman masih kurang paham tentang STP, teman-teman bisa kembali atau menonton ulang videonya ya. Oke, kita langsung saja di sini. Ether Channel, kita akan belajar yang namanya Ether Channel. Ya teman-teman, nah kemudian di sini kita akan menambahkan 2 switch ya. Nah, di sini 2 switch, lalu kita akan ubah namanya menjadi ini dari sini dulu, switch ini switch 2 dan ini switch 1. Seperti itu teman-teman. Nah, di sini kita akan belajar menggunakan sebuah contoh kasus seperti biasa teman-teman. Kita masukkan, sekarang kita hubungkan kabelnya. Ini sini 2. Nah, 2 kabel ya. Nah, teman-teman tahu kan kalau kita menghubungkan 2 switch dengan lebih dari 1 kabel, maka salah satu port akan diblokir oleh STP. Sekarang kita coba tambahkan 1 kabel lagi. Nah, ini. Nah, sekarang kita ini press template kan. Nah, di sini ada 2 port yang diblokir ya. Artinya, dan hanya 1 port yang aktif. Artinya, yang digunakan untuk mengirimkan data hanya 1 jalur saja. Sekarang kita coba hapus label interface-nya ya, agar bisa kelihatan. Ini. Nah, di sini 2 port yang diblokir ya, yang 1 port lagi tidak. Misalkan kita tambahkan 1 kabel lagi. Ini kita misalkan tambahkan 1 kabel lagi. Nah, di sini maka menjadi 4 kabel yang terblokir ya. Nah, seharusnya di sini tapi ini malah di sini. Mungkin ngebug. Sekarang untuk 3 port ini blokir ya. Sekarang misalkan kita punya kebutuhan bahwa bandwidth antara switch ini kita butuhkan sebesar 400 Mbps. Sedangkan satu port fast Ethernet hanya memiliki bandwidth 100 Mbps. Karena yang aktif hanya 1 port, maka bandwidth yang digunakan hanya 100 Mbps saja. Nah, kalau kita ingin semua port ini aktif secara bersamaan tanpa terjadi looping, maka kita membutuhkan yang namanya Ether Channel. Nah, karena teman-teman tahu kalau lebih dari 1 port aktif tanpa Ether Channel, maka akan terjadi looping. Nah, dan STP akan memblokir port-port tersebut. Pada Ether Channel ini kita akan menyatukan port-port tersebut. Nah, ini sudah 3 port-port tersebut. Misalkan dari port 1 sampai port 4, kita satukan menjadi 1 logical port. Secara fisik, teman-teman bisa lihat bahwa ini tetap 4 kabel. Namun, secara logikal, ini dianggap sebagai 1 jalur saja. Karena port-port tersebut disatukan, maka semuanya bisa aktif dan bandwidthnya menjadi 400 Mbps. Jadi, bisa disimpulkan bahwa Ether Channel adalah teknik untuk menggabungkan beberapa port fisik menjadi satu port logikal agar bandwidth bertambah, tidak terjadi looping, dan semua link bisa aktif. Nah, itu adalah konsep dasar dari Ether Channel. Pada video selanjutnya kita akan coba melakukan konfigurasi Ether Channel secara langsung. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, oke teman-teman, pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai tentang konsep Ether Channel. Nah, pada video kali ini kita akan mencoba belajar konfigurasi Ether Channel. Seperti yang teman-teman tahu, Ether Channel adalah teknik untuk menyatukan beberapa port fisik, misalnya 4 port atau lebih menjadi 1 logical port. Oke, sebelum masuk ke konfigurasi untuk Ether Channel sendiri, ada beberapa protokol yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah LACP, yaitu LACP ini adalah open standard. Artinya ketika switch terhubung dengan switch non-Cisco, maka protokol yang digunakan adalah LACP. LACP ini bersifat standar, jadi bisa digunakan di berbagai vendor. Lalu ada satu lagi yang namanya PAGP. PAGP adalah protokol khusus Cisco. Artinya, kalau switch Cisco bertemu switch Cisco, kita bisa menggunakan PAGP. Namun, walaupun sama-sama Cisco, menggunakan LACP juga tetap boleh. Teman-teman, selain itu ada juga Ether Channel. Ether Channel layer 3 ini. Tapi untuk yang layer 3 ini kita akan bahas di video terpisah. Oke, pada video kali ini kita akan konfigurasi Ether Channel menggunakan LACP. Oke, kita langsung saja.
kita harus mengatur port-portnya menjadi terang terlebih dahulu. Ini kita option, kita option preference, kemudian kita lihatkan lagi labelnya. Nah, di sini kita akan kita harus mengatur port menjadi mode terang terlebih dahulu karena Ether channel antar switch umumnya menggunakan terang. Nah, di sini yaitu dari FA01 hingga FA04 kita akan konfigurasi. Sini, CLI. Ini CLI. Kemudian kita ini and mode global configuration, kemudian interface range FA01 hingga 4, kemudian switch port mode terang, enter. Nah, seperti itu ya. Kemudian setelah itu kita port di switch 1 sudah set menjadi terang. Oh, ini sudah switch 1 ya. Kemudian sama 1 hingga 4, kemudian switch port mode off, switch port mode terang. Nah, sudah juga ya teman-teman. Nah, di sini di switch 2 kita akan coba konfigurasi LACP-nya. Nah, di sini kita masih dengan interface itu, kita ketikkan channel group 1, kemudian tanda tanya. Nah, di sini pakai mode channel group 1 mode tanda tanya. Nah, tadi itu kita pakai grup 1 ya, kan seharusnya ada yang namanya 1 sampai 6. Nah, tapi di sini kita pakai 1 saja karena memakai 1 ini ya. Nah, kemudian mode di sini saya akan jelaskan mengenai aktif dan pasif. Nah, untuk aktif dan pasif itu untuk LACP. Tapi untuk PAGP itu auto dan desirable, tapi itu akan dibahas nanti di video selanjutnya. Nah, di sini untuk aktif itu adalah mengajak membentuk Ether channel. Kalau untuk pasif adalah menunggu ajakan. Aktif ketemu aktif itu berarti jadi, ya. Kalau aktif ketemu pasif itu artinya jadi juga. Kalau pasif ketemu pasif artinya sama-sama menunggu diajak ya. Nah, kita pakai di sini switch 2 pasif saja ya teman-teman. Pasif. Enter. Nah, itu. Kemudian kita lanjut ke yang switch 1. Di switch 1 juga kita ketikkan ya channel group 1 mode. Nah, kalau ini aktif. Seperti itu teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman bisa lihat di sini kita time fast forward. Nah, di sini menjadi dari semua port dari FA01 hingga FA04 menyala hijau, artinya port channel berhasil. Port-port tersebut sudah tergabung menjadi satu logical port. Sekarang bandwidth antar switch menjadi 1 port 100 Mbps dan 4 port menjadi 400 Mbps. Jadi total bandwidth antar switch sekarang adalah 400 Mbps. Walaupun secara fisik ada 4 kabel, secara logikal dianggap satu jalur kabel saja, sehingga tidak terjadi looping. Nah, itulah konfigurasi Ether channel menggunakan LACP. Pada video selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi Ether channel menggunakan PAGP. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, oke teman-teman, di video selanjutnya kita akan mencoba konfigurasi Ether channel menggunakan PAGP. Oke, kita geser dulu topologinya ya. Nah, di sini kita akan tambahkan satu switch lagi. Nih, kemudian switch kita akan pakai yang ini. Ya.
di sini. Nah, kemudian kita akan sambungkan menggunakan 3 kabel saja. Nah, 3 kabel saja ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, artinya bandwidth totalnya menjadi 300 Mbps. Nah, karena satu portnya itu 100 Mbps, nah langkah pertama seperti biasa kita akan setting terlebih dahulu ya teman-teman. Misalkan kita setting di switch kedua, kita akan gunakan fast ethernet 567 ya. Kita konfigurasikan di switch kedua dulu. Interface FA, interface range FA 05 hingga 7. Kemudian switch port mode terang. Nah, ya teman-teman. Sekarang kita akan konfigurasi terang sudah selesai di switch 2. Nah, di sini karena kita menggunakan channel group 2. Channel seperti biasa. Group 2, kita pakai yang 2 ya. Karena tadi sudah. Nah, di sini ada desirable dan auto. Nah, untuk auto ini penjelasannya, desirable ini mengajak dan auto ini desirable itu mengajak dan auto ini adalah menunggu ya. Dan auto ini menunggu. Nah, kalau misalnya desirable ketemu desirable, jadi itu adalah sama-sama jadi. Kalau misalnya desirable ketemu auto itu juga jadi. Kalau misalnya auto ketemu auto itu harus menunggu lagi. Kita di sini akan menggunakan mode desirable ya. Nah, kita akan menggunakan mode desirable ya teman-teman. Desirable. Nah, seperti itu. Kemudian kita konfigurasi di switch 2 telah selesai. Sekarang kita akan lanjut konfigurasi di multilayer yang ini. CLI, kemudian enter. Ini ketik no saja. Kemudian ini. Nah, kita akan konfigurasi terang terlebih dahulu. Kemudian ini interface range FA 01 hingga 3 ya. Kemudian di sini kita ketikkan switch, ini belum. Dan switch port mode terang. Enter. Nah, teman-teman, untuk terang di multilayer switch ini pasti harus ditentukan encapsulation-nya terlebih dahulu ya. Kita setting encapsulation .1Q-nya dulu ya. Kita ketikkan switch port terang encap ini kita kepinggirkan dulu, encapsulation dot, di sini sudah .1Q ya, 1Q, kita enter. Kemudian di sini switch port mode terang, enter. Nah, setelah itu sekarang terang sudah berhasil ya. Konfigurasi ether channel PAGP di multi-layer switch itu sudah berhasil. Nah, sekarang ini harus pakai ini dulu, channel group, maaf ya, 2 mode. Nah, ini pakai desirable ya. Desirable juga, enter. Nah, kemudian di sini kita akan cek show ether channel summary. Nah, di sini untuk
port 2 yaitu statusnya SU, itu S-nya itu adalah ya, S-nya itu layer 2 dan untuk U-nya itu in use, berarti protokolnya itu PAGP. Nah, port anggotanya itu FA01, FA02 dan FA03, artinya ether channelnya aktif menggunakan PAGP berjalan di layer 2. Sekarang kita coba cek di switch 2 ya, kita coba cek di switch 2. Kita cek coba di switch 2 ini. Nah, kemudian di sini kita akan coba do show ether channel zoom ether. Nah, di sini port channel satunya itu adalah FA0 dari konfigurasi sebelumnya. Nah, port channel 2-nya ini adalah PAGP, yaitu anggotanya FA0567. Dalam satu switch kita bisa punya lebih dari satu ether channel dengan protokol yang berbeda. Oke teman-teman, itulah konfigurasi ether channel pada PAGP menggunakan PAGP. Pada video selanjutnya kita akan mencoba konfigurasi ether channel pada switch layer 3. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Video sebelumnya kita sudah mengkonfigurasi ether channel menggunakan PAGP. Nah, pada video kali ini kita akan mencoba konfigurasi ether channel pada layer 3. Berarti bisa kita simpulkan ya teman-teman, PAGP dan LCP itu digunakan untuk ether channel 2 saja. Sedangkan untuk layer 3 kita menggunakan mode on. Mode on ini khususnya digunakan pada ether channel layer 3. Sekarang kita di sini saya sudah tambahkan 2 multi layer switch ya. Nah, untuk mode layer ether channel layer 3 ini memakai IP address, bukan menggunakan terang. Kan kalau layer 2 itu memakai terang, kalau misalnya layer 3 ini tidak menggunakan terang tetapi menggunakan IP address. Di sini juga saya sudah tambahkan untuk MLS 1 itu 10.1.1, 10.10.10.1, kemudian untuk multi layer switch 2 itu 10.10.10.2. Nah, seperti itu ya teman-teman. Di sini juga ada 3 kabel yang artinya 300 Mbps. Artinya kalau satu port itu kan 1 Mbps, kalau 3 berarti 300. Nah, sekarang kita akan coba konfigurasi. Nah, di multi layer switch pertama dulu. Nah, di sini saya sudah ketikkan komennya, kalian tinggal perhatikan ya. Ini interface range FA04 hingga 6, kemudian ketikkan no switch port. Nah, kemudian scroll lagi ke bawah. Nah, kalian ketikkan channel group 3. Kenapa pakai group 3? Karena kalau 1 2 tadi sudah pakai group 3. Mode on, karena untuk layer 3 itu pakai mode on. Ini scroll lagi. Nah, kemudian kalian ketikkan lagi interface PO atau bisa disebut port channel 3 ya teman-teman. Maaf. Nah, sini kita port 3 IP addressnya itu kita masukkan 10.10.10.1, kemudian subnet masknya kita masukkan 255.255.255.0, kemudian ketikkan no shutdown. Ini sudah selesai. Kemudian kita lanjut ke multi layer switch 2. Di sini kita akan konfigurasikan juga ya. Nah, di sini kalian ketikkan ini no saja. Kemudian masuk menu configuration. Kemudian port yang digunakan adalah FA04 maaf, kan itu untuk layer 1 ya. Sekarang kita masukkan yaitu interface range FA01 hingga 3. Enter. Kemudian ketik. Nah, karena layer 3 kita ketik yaitu no switch port. Kemudian kita masukkan seperti biasa channel group 3 mode on. Enter. Nah, seperti itu. Selesai. Kemudian kita masukkan interface port 3. Kemudian kita masukkan IP address-nya yaitu IP address 10.10.10.2, kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Enter. Nah, kemudian kita ketikkan no shutdown. Kemudian kita enter. Nah, sudah selesai ya. Sekarang kita cek hasilnya.
do show ether channel summary. Di sini itu port 3 FA01 statusnya itu adalah RU. R-nya itu adalah layer 3 dan untuk U-nya itu in use artinya layer 3 in use. Tidak ada protokol karena layer 3 pakai mode on. Nah, port anggota ini ada FA01, 2 dan 3. Artinya switch tidak ada protokolnya. Kemudian di sini port 3 ya. Nah, 1, 2 dan 3. Berarti ether channel layer 3 itu sudah berhasil. Nah, di sini kita coba cek lagi yang di sini ya. Nah, yang di sini kita mau lihat kalau penasaran. And show ether channel zoom. Nah, di sini sudah terlihat ini ya PAGP FA01 port 3 itu port 3. Ini yang tadi ya. Nah, ini untuk port 3 yang di switch 1 ini FA0456. Kemudian untuk yang di multilayer switch 2 itu adalah port 3-nya FA01, 2 dan 3. Berarti ether channel layer 3 berhasil dan semua port aktif. Ya, berhasil ya teman-teman. Ini sudah berhasil. Nah, seperti itu ya teman-teman penjelasan dari materi ether channel. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.